Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, saya ingin berbicara tentang keluarga. Di belahan dunia lain, di Uni Eropa, struktur keluarga tradisional itu mengalami pergeseran menjadi sangat individualistis. Struktur keluarga tradisional itu keluarga besar, anak banyak. Data Eurostat menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari seluruh rumah tangga di Uni Eropa diisi oleh orang dewasa lajang tanpa anak. Bahkan 12,7% dari seluruh rumah tangga dengan anak di Uni Eropa dikelola oleh orang tua tunggal, single parent. Data dari tahun 1964 sampai tahun 2020, angka pernikahan turun drastis lebih dari setengah kalinya. Dan angka perceraian justru meningkat drastis 2 kali lipat dari tahun 1964 sampai 2020. Di sana tentara menonjol sekali hak privasi, kebebasan, kepuasan pribadi di atas struktur keluarga tradisional. Mungkin ada tekanan ekonomi seperti keuangan yang tidak stabil, beban utang yang banyak, biaya hidup yang tinggi di Eropa, yang kemudian berkontribusi pada persepsi bahwa pernikahan dan keluarga hanya sekadar beban keuangan, alih-alih sumber dukungan dan stabilitas, yang membuat orang-orang muda menunda untuk menikah lebih awal, lebih memilih menikah dalam usia yang lebih matang, bahkan kalau menikah pun berkeluarga, membatasi jumlah anak, bahkan tidak memiliki anak, child free. Atau lebih baik hidup melajang atau hidup bersama tanpa ikatan resmi pernikahan. Ada juga gerakan feminisme yang mempersoalkan ketidaksetaraan gender dalam struktur keluarga tradisional. Perempuan hanya ditaruh di belakang, di dapur, di kamar tidur, merendahkan perempuan. Itu belahan dunia lain di Eropa. Di Indonesia, dalam banyak hal, keluarga itu masih menjadi prioritas utama. Kita tahu ada kumpul terah, family gathering, menikah muda masih ada, menikah dengan beberapa istri masih terjadi di suku-suku tertentu, bahkan di kelompok agama tertentu. Menikah dengan banyak anak, banyak rezeki masih terjadi, sehingga dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah. Kita juga tahu tradisi ngunduh mantu dan siraman yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan tidak sekedar penyatuan dua individu, merayakan penggabungan dua keluarga besar yang tentu saja melibatkan dukungan finansial dan sosial. Ya, bertambah biaya juga dukungan sosialnya. Bahkan dalam tahun-tahun terakhir ini, dalam peristiwa politik, demi keluarga, aturan diotak-atik, etika dikangkangi, aparat diperalat. Di sini dalam banyak hal hukum tunduk pada kepentingan kuasa dan keluarga.
Tapi itulah yang terjadi. Yesus tampaknya pada awal Injil tadi kita dengar menyerang struktur dan kehidupan keluarga. Ini kata-kata yang tidak mengenakan, ya, mengejutkan, tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang, karena bagi kebanyakan orang keluarga itu menjadi prioritas utama. Bahkan dalam budaya bangsa Yesus sendiri, Yahudi, ditekankan peran keluarga, kekerabatan, itu masih kuat di sana. Lalu apa yang mau dikatakan Yesus? Ada dua hal yang pantas kita refleksikan. Pertama, tidak setiap orang dan tidak setiap kelompok dapat menjalani hidupnya sedemikian rupa sehingga menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan sesamanya, orang lain. Keinginan setiap orang dan setiap kelompok, juga keluarga, tidak bisa dipenuhi dengan menginjak-injak hak orang lain dan menolak kebutuhan dasar orang lain. Kalau ada anggota keluarga saya yang berperilaku seperti itu, saya harus menghindarkan diri dari perilaku tersebut, bahkan mengkritiknya. Saya tidak bisa bergabung dengan mereka dalam perilaku-perilaku yang saya tahu jahat, tidak adil, egois. Saya melakukan ini karena saya mencintai mereka, anggota keluarga saya. Ngapa? Karena saya tidak mau menjorokkan mereka ke neraka. Saya tidak mau mendorong mereka ke dosa. Saya tidak membenarkan praktik-praktik tidak bermoral. Misalnya, menjadi kaya karena penipuan dan korupsi, naik jabatan, karier, kuasa, kedudukan, dengan menyuap dan mengakali aturan. Tidak bisa dibenarkan. Kedua, Yesus mau memperluas makna keluarga. Ini keluarga baru. Di situ di dalamnya setiap orang sungguh-sungguh saudara-saudari saya. Setiap orang, anggota keluarga saya, kerabat, sepupu, teman, bahkan orang asing dan mereka yang sangat membutuhkan bantuan adalah saudara laki-laki dan saudara-saudari perempuan saya. Ini tidak berarti bahwa saya kurang mencintai keluarga saya. Justru karena kedekatan saya dengan anggota keluarga saya mendapatkan atau mempunyai tanggung jawab khusus terhadap mereka. Hanya sekarang saya melihat mereka yang berhubungan dengan saya lewat darah sebagai bagian dari keluarga besar yang juga menjadi tanggung jawab saya. Pandangan ini berarti bahwa ada saat-saat khusus ketika saya harus memberikan perhatian yang lebih besar kasih, lebih besar kemurahan hati kepada orang asing dan terkucilkan. Mereka yang lapar, yang haus, yang cacat, yang menganggur, yang kesepian, yang dikucilkan secara sosial, yang tidak dicintai dan sebagainya. Mereka kadang-kadang perlu mendapat perhatian lebih dari kita. Yesus pernah bersabda dalam petikan Injil yang lain, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu lakukan terhadap salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Inilah keramat tambahan terhadap orang asing dan terkucilkan. Semoga kita boleh memiliki cara pandang Kristus, menempatkan Allah dan sesama di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Amin.